malam aku berlindung di garis hidupku ini. Aku berdosa. Di laut yang luas terbentang harapan, berdiri meratapi hilang harapan. Tuhan beri petunjuk-Mu, terangi jalanku, dan jagurlah jangan gugur, jangan menyerah, tetap jalani hidup ini. Janganlah gugur di tengah jalan, arus hidup masih panjang. Semua ini pasti kan berlalu. Oh Tuhan, mohon tunjukkan arah hidupku. Di keheningan malam aku berlindung di garis hidupku ini. Aku berdosa. Tuhan beri petunjuk-Mu, terangi jalanku, tetap jalani hidup ini. Janganlah gugur di tengah jalan, arus hidup masih panjang. Semua ini pastikan berlalu. Oh Tuhan, mohon tunjukkan arah hidupku. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau sharingkan teman-teman dengan tema berbahagialah yang mati dari saat hidup ini agar terhindar dari jerih lelah yang sia-sia. Maksudnya teman-teman, firman katakan seperti ini dengan landasan firman dari kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31 dan kitab Wahyu pasal 14 ayat 6-13. Intinya begitu teman. Jadi apabila kita bisa mematikan, maksudnya mematikan itu dalam arti kata mematikan nafsu duniawi kita, mematikan daging kita, itu kita hidup ini akhirnya tidak ada tuntutan seperti umumnya orang dunia, orang yang berkeyakinan itu teman-teman. Kalau orang dunia dan orang berkeyakinan itu
tuntutan hidupnya itu adalah bagaimana untuk hidup mengikuti hawa nafsu dia gitu, mengikuti dagingnya gitu. Nah, di sini otomatis apa ya, jadi bukannya hidup dengan cara-cara mengikuti apa yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan, tetapi lebih menuruti yang diperintah diperaturkan oleh kehendak dunia, teman-teman, yang dikehendaki oleh apa ya, ujung-ujungnya nafsu duniawi dan daging itu, teman-teman. Nah, ini firman Tuhan katakan kalau orang yang sudah terperangkap, terjebak ke dalam hal-hal yang duniawi, pada umumnya ya akan terus terseret dengan ya jeri lelah gitu. Jadi hidup itu seolah ada tekanan yang terus menerus ya hanya untuk apa, untuk mengumpulkan harta-harta duniawi saja. Ada firman katakan begitu gitu. Jadi hanya hidup hanya untuk mengumpulkan harta duniawi, padahal harta duniawi tersebut adalah untuk ditinggalkan, teman-teman. Karena waktu kita masuk ke dalam dunia langit baru, bumi baru yang kekal nanti di akhirat, bukan yang di dunia saat ini yang fana ini, yang sementara ini gitu. Tidak ada satupun apa yang kita kumpulkan di dunia ini bisa terbawa sampai ke dalam alam akhirat tuh. Apapun juga akan ditinggalkan. Tapi kadang-kadang manusia tidak mengenal ini, tidak mengerti ini, akhirnya memaksakan diri bagaimana mengisi kehidupannya itu total gitu. Ya mungkin hampir mayoritas, mungkin hampir 100% gitu. Ya hanya mengumpulkan harta-harta benda saja, teman-teman. Nah, akhirnya firman Tuhan katakan bahwa apabila terjadi seperti ini, ya akan menjadi kitanya menjadi lelah gitu, lelah untuk mendapatkan hal yang sia-sia, teman-teman. Jadi tidak mendapatkan apa-apa gitu. Karena ya kembali lagi, yang parameter firman Tuhan atau Tuhan inginkan itu adalah parameternya adalah ya hasil di akhirat nanti, teman, di alam kekal nanti gitu. Nah, sedangkan firman katakan tidak ada gitu, tidak ada apapun juga yang dari dunia fana ini yang bisa terbawa masuk ke dalam akhirat nanti, teman-teman. Nah, ini yang disebut sia-sia itu seperti itu. Jadi kita seolah-olah terjebak hanya untuk mengumpulkan harta benda di dunia ini, tetapi dengan ujung ditinggalkan, teman. Jadi beda sekali dengan apabila kita mengumpulkan harta rohani gitu. Kalau harta rohani itu kan akan terbawa masuk ke dalam alam akhirat. Tapi kalau harta duniawi ya tertinggal di dalam dunia fana ini, teman-teman. Nah, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan itu bahwa jadi kita berlelah-lelah untuk sia-sia, berlelah-lelah apa kita berjuang berdarah-darah untuk mendapatkan harta benda itu, tapi ya ujungnya ditinggalkan. Masa kita bisa mengumpulkan harta benda dan meninggalkannya, teman-teman, itu kan firman Tuhan katakan 70 sampai 80 tahun, teman. Jadi batasnya itu hanya 70-80 tahun gitu. Nah, ini 70-80 tahun apabila dilihat dari sisi firman Tuhan yang bicara dari kekekalan gitu. 70-80 tahun itu tidak ada arti apa-apa, teman-teman. Karena 70 tahun, 80 tahun itu seperberapanya kekekalan. Nggak ada, teman-teman. Nggak ada batasnya. Karena kekekalan itu tidak berlimit gitu, tidak berujung. Jadi kalau 70-80 tahun itu ya cuma seolah kayak sekejapan mata. Sekejap mata pun tidak ada gitu. Nah, ini yang mesti kita yang belum mengerti akan firman Tuhan, yang kita belum bisa membedakan antara dunia fana dan kekekalan gitu. Ini yang mesti bisa mengerti dulu, teman-teman, supaya bisa match gitu. Jadi bisa ketemu bahwa maksudnya bedanya alam fana gitu, dunia fana dengan akhirat yang kekal itu ya seperti itu gitu. Jadi beda sekali. Nah, Tuhan tidak menghendaki kita itu hanya dengan pola-pola hidup yang di dunia fana ini yang hanya 70-80 tahun. Tuhan inginkan kita ini harus sadar bahwa kita ini adalah makhluk roh yang akan hidup bersama Tuhan juga yang sebagai roh gitu. Ya di alam kekal yang untuk selamanya, teman-teman. Bukan yang sementara ini gitu. Intinya pagi ini saya mau sharingkan seperti itu, teman-teman. Jadi bagaimanakah kita tidak mau terjebak di dalam jerih lelah gitu, jerih lelah untuk
mentargetkan diri. Ya kalau biasanya orang duniawi atau orang punya keyakinan teman-teman, biasanya ya umumnya cuman apa sih, hidup itu ya untuk mengumpulkan harta benda dengan cara mencari target kesuksesan duniawi, ya mencari kebahagiaan duniawi gitu, mencari pemenuhan nafsu-nafsu duniawi. Itu target-targetnya manusia duniawi, orang-orang dunia dan orang-orang berkeyakinan ya seperti itu teman. Yang diuber itu seperti itu gitu. Jadi bagaimana ya mereka rela berlelah-lelah gitu ya, untuk bukan cuma berlelah-lelah, mungkin berdarah-darah sampai segala cara dihalalkan gitu ya. Mungkin yang namanya orang tua kalau perlu dikorbankan ya dikorbankan gitu. Yang namanya kakak adik sedarah sekandung juga kalau perlu dikorbankan. Ya semua demi ya nafsu, pemenuhan nafsu daging itu, pemenuhan nafsu duniawi ya dari kebutuhan daging itu. Nah ini banyak yang tidak sadar teman. Kalau kita tidak mau mengenal gitu, tidak mau mengenal untuk lebih dalam akan firman Tuhan, akan perintah-perintah firman Tuhan, ya susah teman-teman, untuk menjelaskannya susah gitu. Nah ini mungkin sebelum saya bicara lebih dalam teman-teman, saya coba baca dasarnya dulu teman-teman dari kitab Roma pasal 3 ayat 21-31 teman-teman. Coba teman-teman cari kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31 teman-teman. Judul perikopnya itu manusia dibenarkan karena iman. Itu judul perikopnya itu, manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan oleh kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam firman Tuhannya teman-teman, bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Nah ini bicara konfirmasi lagi firman Tuhan lagi teman. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah ini juga mesti hati-hati di ayat 23-nya, bahwa firman Tuhan katakan bahwa kita ini telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan Allah gitu. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam firman Tuhan tadi, melakukan firman Tuhan tadi gitu. Firman Tuhan telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam penebusan dari Nabi Isa itu teman-teman. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada si firman Tuhannya tadi teman-teman. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah gitu? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Nah ini bicara di kitab Roma pasal 3 teman-teman, ayat 21 sampai 31 bunyinya seperti ini teman-teman. Ini saya coba lanjut lagi di kitab Wahyu aja teman-teman. Kitab Wahyu kita coba cari teman-teman, kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 13 teman-teman. Kitab Wahyu 14 ayatnya 6 sampai 13 teman-teman. Kalau perikopnya judulnya pemberitahuan tentang penghakiman. Judul dari perikopnya itu pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada firman Tuhan yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum gitu. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air.
Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus, di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, menuruti perintah Allah dan iman kepada Nabi Isa, kepada firman Tuhan juga gitu. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, ini kalau kita camkan di ayat 13 teman-teman. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Di sini ditekankan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Maksudnya mati dalam Tuhan itu ya mati karena telah lebih dalam mengenal akan perintah peraturan firman Tuhan, telah lebih mampu mengerti akan firman Tuhan gitu, dan benar-benar berani melakukan firman Tuhan. Nah, orang yang sudah berani benar-benar melakukan firman Tuhan itu di dunia itu sudah mati teman, sudah tidak hidup lagi. Jadi berarti mati sejak sekarang. Mati sejak sekarang adalah bagaimana melakukan firman Tuhan sejak sekarang gitu. Nah, kalau kita berani melakukan firman Tuhan sejak sekarang, berarti secara duniawi sudah dianggap mati teman-teman. Maksudnya begitu teman-teman. Jadi karena memang perintah peraturan firman Tuhan itu yang mengajarkan kita bagaimana untuk tidak mau gitu terperangkap atau terjebak ke dalam apa yang ditargetkan oleh orang-orang dunia atau orang keyakinan itu, ya bagaimana mengumpulkan harta benda yang secara kekal gitu, dari sisi kekekalan itu dianggap sia-sia dan tidak ada gunanya gitu. Ya, kita mengumpulkan dengan lelah harta benda itu secara duniawi, padahal umur 70-80 itu akan ditinggalkan teman-teman, akan ditinggalkan, dilepaskan begitu saja gitu. Bahkan nggak untuk sampai gara-gara hal-hal duniawi ini, malah kita jadi sangat sulit teman-teman. Apabila kita tidak melepaskan hal-hal duniawi, sangat sulit untuk bisa melakukan firman Tuhan. Karena kembali lagi, untuk melakukan firman Tuhan itu memang kuncinya ya harus melepaskan semua hal-hal duniawi tadi teman-teman. Tanpa bisa melepaskan hal duniawi, nggak mungkin gitu kita bisa masuk ke dalam apa yang diperintah dan diperlakukan oleh Tuhan Allah gitu. Ini saya udah bacakan teman-teman di kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31 dan kitab Wahyu pasal 14 6 sampai 13. Mungkin saya masuk ke draft aja teman-teman, siapa tahu bisa lebih penjelasannya bisa lebih lebih dimengerti gitu. Kalau kita baca kitab Roma pasal 3 ayat 23 teman-teman, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya kenapa? Karena tidak melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan dengan iman gitu, yakni menghidupkan roh Tuhan. Maka firman Tuhan hanya logos, bukan jadi rema teman-teman. Jadi banyak sekali teman-teman, kalau orang yang belum lebih dalam mengenal firman Tuhan, belum mampu mengerti akan firman Tuhan, biasanya melakukan firman Tuhan itu dasarnya dengan pikiran perasaan kehendak sendiri teman-teman. Jadi akhirnya ujung-ujungnya ya firman Tuhan itu dilakukan ya seenaknya kita gitu ya, karena dan terlalu baku gitu, terlalu teoritis gitu. Jadi melakukan firman Tuhan itu secara teori-teori rohani, teologi gitu, terlalu kaku ya, terlalu teoritis gitu. Akhirnya gitu. Sedangkan
Kenapa? Karena yang berjalan itu adalah pikiran, perasaan, kehendak kita. Beda apabila kita melakukan firman itu dasarnya dari dorongan dari hati kita, dorongan hati kita yang oleh karena roh Tuhan gitu. Roh Tuhan mendorong kita mengartikan firman Tuhan itu dari dorongan hati kita yang oleh karena roh Tuhan tadi. Nah, waktu dorongan roh Tuhan tadi ke dalam roh kita gitu, di dalam hati kita, itu kita sebutnya bukan logos lagi, teman-teman. Firman Tuhan itu sudah berubah dari bentuk yang hanya tertulis, yang hanya hukum, yang hanya teoritis gitu, sudah berubah menjadi lebih hidup gitu. Nah, yang roh Tuhan yang firman Tuhan yang didorong oleh roh Tuhan itu secara Nasrani dikatakan itu adalah rema, bukan logos lagi. Jadi dalam hal firman yang sama tetapi mengandung arti yang berbeda. Kalau yang namanya firman Tuhan yang sama dimengerti oleh pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri, manusia sendiri, oleh jiwa manusia sendiri, itu kita sebut logos, teman-teman. Tapi kalau firman Tuhan yang sama tapi diartikan oleh karena dorongan roh Tuhan gitu di dalam hati kita, itu kita sebutnya rema, teman. Nah, firman yang diartikan rema ini akan jauh lebih hidup, teman. Jauh lebih hidup dibanding yang logos tadi. Kalau logos itu kan lebih sifatnya mati gitu, lebih kaku, lebih hukum gitu. Nah, ini yang teman-teman mesti belajar untuk lebih mengenal, lebih mampu mengerti bahwa firman yang sama apabila diartikan secara jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, nanti dikhawatirkan akhirnya cuma jadi logos, teman-teman. Akhirnya tidak hidup. Firman itu tidak sesuai dengan jiwanya Tuhan gitu, dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Jadi kita mesti belajar bagaimana menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, sehingga kita bicara firman Tuhan itu ya benar-benar dari kita melakukan firman Tuhan itu karena dorongan dari kehendaknya Tuhan gitu ya, rancangan dan kehendak Tuhan. Itu yang mesti dikenali itu, teman-teman. Nah, kalau kita baca di kitab Roma pasal 3 ayat 27, teman-teman, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Jadi balik lagi, apa yang kita lakukan di dunia ini, lepas kita berhasil atau tidak berhasil, teman, semua itu kembali lagi apakah itu memang kita anggap bahwa itu perbuatan kita gitu, atau karena iman gitu. Nah, ini kalau orang dunia, orang-orang berkeyakinan biasanya berbuat di dunia ini semua juga dasarnya karena memang perbuatannya dianggapnya perbuatannya sendiri, bukan karena iman, karena perbuatannya si manusia itu sendiri, perbuatan orang dunia dan orang yang berkeyakinan tadi gitu. Nah, ini yang bedanya dengan Tuhan itu, benar. Kalau kita yang sudah lebih mengerti akan firman Tuhan, kita sudah lebih bisa menghidupkan roh Tuhan. Ya, berdasarkan iman adalah percaya dan pasrah kepada dorongan hati yang digerakkan oleh roh Tuhan, sehingga semua terjadi karena dari kasih karunia Tuhan saja. Jadi kalau kita sudah bisa menghidupkan roh Tuhan, teman-teman, bukan kita apapun juga yang terjadi, yang kita perbuat adalah bukan karena perbuatan kita, bukan karena kekuatan kita, teman-teman, tapi kita berasumsi karena kita berbuat menghasilkan sesuatu itu karena memang kasih karunia Tuhan, teman-teman. Nah, waktu kita bisa berasumsi bahwa apa yang kita sekarang nikmati, apa yang kita dapati gitu, semua adalah kasih karunia Tuhan, ya kita akhirnya tidak bisa bermegah diri, teman-teman, karena semua juga ya yang namanya sukses gagal itu adalah karena semua karena kasih karunia Tuhan, teman-teman. Nah, ini yang Tuhan kehendaki itu seperti itu. Bagaimana caranya kita hidup itu bukan mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita hidup itu bagaimana dengan mengandalkan kasih karunia Tuhan. Hal mengandalkan diri sendiri dengan hal kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan itu benar-benar tidak disenangi, tidak digemari oleh orang-orang dunia, orang-orang berkeyakinan, teman-teman. Karena tidak bisa bermegah tadi, teman-teman. Apabila apa yang diperbuat itu bukan dasarnya dari perbuatan kita, cuman karena kasih karunia Tuhan, tidak ada yang bisa dibanggakan, teman-teman. Tidak ada yang bisa disombongkan. Jadi semua itu akhirnya menjadi semua terjadi ya oleh karena Tuhan. Bagus jeleknya ada, teman-teman. Kalau bicara orang dunia, orang berkeyakinan beranggapan bahwa
nanti kalau lagi sukses kita nggak bisa bermegah diri. Tapi sebenarnya kalau waktu dalam kondisi gagal, ya sebenarnya kalau kita mengandalkan Tuhan kita lebih kuat sebenarnya. Nah tapi orang dunia kan tidak mau seperti itu. Sedangkan kita yang sudah lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan, ya kita pengen gagal, pengen sukses, ya semua juga karena kasih karunia Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam kegagalan pun bukan hal yang negatif teman-teman. Dalam kegagalan itu bisa juga dianggap tetap positif gitu. Karena kita tahu gitu ada rancangan kehendak Tuhan yang memang kita harus melewati kegagalan itu teman-teman. Proses Tuhan itu kan tidak jauh-jauh gitu. Bagaimana memproses kita itu umumnya gitu. Pasti diproses dari timbulnya permasalahan teman. Nah permasalahan yang malah bisa menyebabkan penderitaan. Oleh permasalahan penderitaan ini ya kita makin bergantung, ya makin mengandalkan Tuhan gitu. Jadi memang cara kerja Tuhan seperti itu teman-teman. Jarang sekali cara kerja Tuhan itu karena sukses ya akhirnya kita bisa naik level iman kita atau kita lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan. Rasanya tidak seperti itu teman-teman. Kita itu bisa lebih dalam mengenal firman Tuhan, kita lebih dapat lebih mengerti akan firman Tuhan, kita lebih menaikkan level iman kita teman-teman. Ya karena permasalahan dan penderitaan tadi teman-teman. Karena permasalahan penderitaan tadi yang menyebabkan kita bisa makin terangkat gitu untuk level imannya dan lebih dalam untuk mengerti akan firman Tuhannya gitu. Nah kalau kita lebih dalam mengenal firman Tuhan dan bisa meningkatkan level iman kita, berarti range kita makin jauh teman, jauh sekali gitu. Nah, waktu ini jauh kita makin sempurna teman, makin sempurna seperti yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki gitu. Jadi teman-teman mesti belajar nggak usah takut masalah kalau datang permasalahan atau penderitaan, karena memang proses Tuhan itu harus seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada cerita seperti bagaimana manusia itu harus bisa berubah seperti metamorfosa itu seperti yang dialami dari ulat kepompong jadi kupu-kupu teman-teman. Ya manusia itu Tuhan hendaki seperti itu teman-teman. Nah dalam kondisi ulat menjadi kupu-kupu pasti susah sekali teman-teman. Ada periode yang ulat itu yang contohnya misalnya makannya daun-daunnya merusak daun-daun gitu. Nah untuk menjadi kupu-kupu itu kan tidak merusak daun, tidak merusak bunga, tidak merusak apa-apa. Malah dia cuma menghisap sari madu. Nah di mana waktu dia menghisap itu malah bisa jadi penyerbukan untuk bunga-bunga itu. Jadi tidak ada yang dirusak, malah bisa menghasilkan lebih. Cuman proses yang berat itu kan dari proses ulat menjadi kupu-kupunya teman. Kita menjadi kepompong. Nah waktu kepompong itu kita berdiam diri teman-teman. Jadi tidak bisa bergerak. Jadi ada satu momen kita itu yang mestinya harus mengalami fase-fase berdiam diri seperti kepompong teman. Jadi kita hidup itu memang mesti ada seperti itu ya teman. Gak bisa kita hidup itu bergerak terus gitu. Kita tidak menjadi kepompong. Nah waktu kita menjadi kepompong itu banyak sekali ya penderitaan, ya banyak sekali permasalahan gitu. Dimana waktu kita menjadi kepompong itu ya berarti cuma kita berkomunikasi dengan Tuhan saja. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak misalnya dengan keluarga kita, dengan teman kita gitu. Udah nggak bisa teman. Kita bicara pribadi kita hanya terkungkung di dalam kepompong tadi seperti ulat tadi gitu. Waktu dia berjuang untuk menjadi kupu-kupu itu sifatnya udah pribadi sekali teman, pribadi kita sendiri gitu. Ya kita dengan Tuhan. Jadi hanya ulat dengan kepompong saja, kita hanya dengan Tuhan saja. Nah itu proses teman. Proses ini yang bisa membuat kita lebih dalam mengenal firman Tuhan, kita lebih mampu mengerti firman Tuhan, dan kita lebih berani ujung-ujungnya teman, lebih berani melakukan firman Tuhan. Oleh karena memang ya kita lebih dalam mengerti firman Tuhan dan kita lebih mengerti akan firman Tuhan, sehingga kita tahu gitu apa sih maksud dari perintah peraturan Tuhan ini gitu. Kita tahu loh apa sih apabila kita melakukan perintah peraturan Tuhan ini, apa sih janji-janji yang Tuhan yang akan kita tuai, apa sih yang dirancang dan kehendaki oleh Tuhan. Jadi kita tahu semua teman-teman. Itu maksudnya gitu teman-teman. Nah kita Roma pasal 3 ayat 28 teman-teman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat gitu.
Nah ini maksudnya melakukan hukum Taurat adalah mengartikan firman dengan pikiran dan peran serta kehendak sendiri tanpa melibatkan roh Tuhan, sehingga tidak ada kuasa apa-apa gitu. Nah ini problemnya gitu teman-teman. Apabila kita tidak melibatkan roh Tuhan di dalam hidup kita, ya akhirnya ya kalaupun ada firman Tuhan juga tetap tidak punya kuasa apa-apa teman-teman. Ya kita mesti berjuang bagaimana caranya firman Tuhan itu disertai dengan roh Tuhan gitu, sehingga ada power, ada kuasa dari Tuhan gitu yang supranatural itu bisa terjadi. Jadi banyak sekali cerita-cerita yang contohnya ada firman yang katakan bahwa apabila kita berperang gitu ya, musuh kita 20.000 orang, sedangkan tentara kita 10.000 orang, ya logikanya, rasionya teman-teman, ya kita akan kalah gitu, karena musuh kita 20.000, kitanya 10.000. Tapi kembali lagi teman-teman, apabila kita 10.000 ini disertai dengan roh Tuhan gitu, ya tidak mustahil, meskipun 10.000 juga akan menang teman-teman, akan bisa menang gitu. Bahkan ada cerita seperti cerita Samson gitu. Samson itu kan bukan cerita seperti Hercules teman-teman. Kalau Hercules itu kan cerita legenda, tidak ada di firman Tuhan. Tapi kalau cerita Samson atau Simpson gitu, itu di firman Tuhan ceritanya ada teman-teman. Bagaimana seorang Simpson itu bisa bergelut gitu, bergulat dengan singa, dengan harimau, itu bisa menang teman. Kuat sekali gitu, karena ada kuasa roh Tuhan di dalam Samson itu gitu. Begitupun juga waktu Samson misalnya melawan musuhnya yang sekian ribu orang hanya dengan bekal gitu, ya rahangnya keledai, itu aja bisa menang teman, karena Samson berperang dengan kekuatan roh Tuhan tadi gitu. Nah begitupun juga waktu Samson mengalami karena kesalahan Samson, akhirnya Samson dibuat buta gitu. Ya dia cuma dijadikan kayak buat leluconan orang-orang saat itu gitu. Tapi waktu Samson minta kepada Tuhan pada detik terakhirnya gitu, bahwa minta kekuatan roh Tuhan yang ada di dalam dia itu dihidupkan oleh Tuhan gitu. Ya Samson malah bisa mematikan musuh-musuhnya itu lebih banyak teman-teman daripada waktu Samson sebelum mati gitu. Ya waktu Samson mati bersama dengan musuh-musuh Samson itu, dihitung itu jumlahnya bisa lebih banyak daripada waktu Samson jadi jagoan gitu tuh. Jadi intinya gitu teman-teman. Jadi tidak ada yang mustahil apabila kita hidup bersama roh Tuhan itu. Apapun juga tidak ada yang mustahil. Jadi meskipun jumlah kita cuma yang tadi dikatakan 10.000 orang, musuh kita 20.000 orang, itu juga tidak dikhawatirkan apa-apa gitu. Tetap kita akan menang. Tidak ada yang mustahil apabila kita mengatasi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Semua teman-teman. Jadi kalau bagi saya pengusaha, atau bagi teman-teman yang orang karir, atau mungkin yang masih buruh gitu, ya semua begitu teman. Apabila kita hidup bisa bersama dengan roh Tuhan gitu, ya tidak ada hal yang mustahil yang tidak terjadi dalam hidup kita gitu. Jadi ya karena teori-teori Tuhan itu seperti itu teman-teman. Teori Tuhan itu ya bagaimana caranya Tuhan menganjurkan bahwa untuk kita menjadi kuat gitu ya, kita butuh roh Tuhan dalam hidup kita gitu. Jadi beda sekali teman. Memang Tuhan menghendaki kita ini hidup itu atas pemberian kasih karunia Tuhan, bukan karena kita berjuang mati-matian sendiri sampai berdarah-darah gitu. Tapi orang dunia dan orang berkeyakinan lebih senang, lebih memilih hal-hal yang seperti itu teman-teman. Nah ini yang bedanya orang yang mengandalkan diri sendiri dengan orang yang mengandalkan dari Tuhan, ya bedanya begitu teman-teman. Ini mataharinya mulai keluar, jadi saya khawatir backlight, jadi saya pindah posisi sebentar teman-teman. Nah terus lanjut lagi di kitab Wahyu teman-teman, kitab Wahyu pasal 14 ayat 7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air
Nah ini di kitab Wahyu pasal 14 ayat 7 teman-teman, diingatkan gitu. Memang kalau di kitab Perjanjian Baru Nasrani, kitab Wahyu itu kitab yang terakhir teman-teman. Jadi makanya di sini dipesankan gitu, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan dan laut dan semua mata air. Jadi kitab Wahyu pasal 14 ayat 7 ini mengingatkan teman-teman, ya kita hidup ya wajar dan pantas apabila kita harus takut akan Allah. Takut akan Allah dan muliakan Allah itu adalah apa gitu? Takut akan Allah adalah bagaimana kita harus tidak bisa tidak mentaati perintah dan peraturan firman Tuhan, teman. Itu namanya baru takut akan Allah. Kalau kita misalnya takut akan Allah tapi tidak melakukan firman Tuhan, ya namanya bukan takut akan Allah, teman. Nah, banyak orang dunia, orang berkeyakinan takut akan Allah ini disalah artikan, teman-teman. Mestinya kan takut akan Allah ya harus melakukan firman, harus taat melakukan firman Tuhan, harus taat melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan gitu. Tidak bisa tidak. Nah, cuman dalam praktek kesehariannya, ya orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, kadang-kadang takut akan Tuhannya disalah artikan, teman-teman. Jadi apabila takut akan Tuhannya benar gitu, berarti harus melakukan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya untuk bisa melakukan firman Tuhan? Kalau kita ingin melakukan firman Tuhan tidak dengan tidak dengan mengerti firman Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan? Kita pasti nggak bisa melakukan firman Tuhan. Nah, kalau untuk melakukan firman Tuhan, ya harus bisa mengenal firman Tuhan. Apabila kita tidak mengenal firman Tuhan, kita juga tidak bisa melakukan firman Tuhan gitu. Jadi urutannya begitu, teman-teman. Jadi kalau kita mau melakukan firman Tuhan, ya kita harus bisa mengerti firman Tuhan gitu. Nah, apabila kita ingin mengerti firman Tuhan, ya kita harus bisa mengenal firman Tuhan. Nah, untuk bisa mengenal firman Tuhan, ya kita harus punya kemauan kita sendiri gitu ya, untuk bisa lebih mau mengenal firman Tuhan. Karena tanpa ada dorongan dari hati kita untuk mau mengenal firman Tuhan gitu, nggak bisa, teman-teman. Karena mau itu adalah Tuhan beri kemauan kita itu adalah kehendak bebas kita gitu. Kehendak bebas kita sebagai manusia itu Tuhan berikan untuk kita mau mengenal atau tidak gitu. Beda dengan kemampuan, teman. Kalau bicara bagaimana kita, kalau cerita mengenal, Tuhan tidak pernah kasih kemampuan kita untuk mampu mengenal gitu. Mengenal itu ya kemauan kita. Tapi kalau bicara mampu gitu, kemampuan mengerti gitu, kemampuan mengerti firman Tuhan, itu Tuhan mampu gitu memberikan itu. Tuhan bisa memberikan kemampuan kita untuk mengerti firman Tuhan, dan Tuhan juga bisa beri kemampuan kita untuk mampu melakukan firman Tuhan gitu. Jadi kalau bicara tiga hal, ya cuman yang Tuhan sengaja lepaskan itu adalah soal kemauan, karena kemauan adalah free will gitu. Tuhan beri kehendak bebas bagi manusia itu untuk bisa mau nggak mau terserah manusianya gitu. Tapi begitu manusia mau gitu, mau mengenal firman Tuhan, mau mengenal perintah peraturan firman Tuhan, nah ini Tuhan nanti akan sertakan kemampuannya, teman-teman. Kalau kemampuan itu dari Tuhan, bukan dari manusia gitu. Kemampuan untuk bisa mengerti akan firman Tuhan, apa yang Tuhan pikir, rasakan dan kehendaki itu, ya Tuhan beri kemampuan kepada kita. Setelah kita mampu mengerti akan perintah peraturan firman Tuhan, kita akhirnya lebih berani, teman-teman. Lebih berani untuk mampu melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena iman kita naik gitu. Ya, iman kita bisa membuat kita jadi mampu untuk melakukan firman Tuhan. Nah, ini yang Tuhan katakan kalau kita benar-benar sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, kita pasti berujung bagaimana hidup kita itu terkait dengan tiga hal, teman. Bagaimana kita terkait dengan firman Tuhan, bagaimana kita terkait dengan roh Tuhan gitu. Ya nanti terkaitnya dengan yaitu iman itu, teman-teman. Nah, ini jadi kalau kita sudah tahu bahwa kita ini dasarnya hidup dari iman gitu, bukan perbuatan, ya otomatis ya kita tidak pernah akan bisa katakan bahwa segala hal itu karena kita gitu. Semua itu ya karena balik lagi kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa akan bermegah diri bahwa
kita bisa seperti ini, kita bisa mampu itu karena kemampuan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan gitu. Itu seperti itu. Nah, di kitab Wahyu pasal 14-12 teman-teman, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Nabi Isa atau firman Tuhannya gitu. Jadi di Wahyu pasal 14-12 nyatakan begitu. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, ketekunan kita-kita yang menuruti perintah Allah dan beriman kepada firman Tuhannya sendiri. Jadi kembali lagi, tidak bisa cuman Tuhan tanpa dasar firman Tuhan, tidak bisa juga firman Tuhan tanpa dasar Tuhan gitu. Jadi selalu kaitannya teman. Cuman kalau bicara Tuhan yang nyata dalam hidup kita, kan bukan wujudnya Tuhan ada di kita, tapi roh Tuhan yang ada di dalam kita teman. Jadi kalau kita bicara benar-benar kita mau masuk di dalam Tuhan, itu ada dua yang tadi, harus ada firman Tuhan, harus ada roh Tuhan teman. Kalau tidak ada roh Tuhan dan firman Tuhan, tidak bisa teman. Tidak bisa kita hidup dengan iman yang mengandalkan kasih karunia yang dari Tuhan, nggak bisa teman. Jadi tetap kita mesti ada firman Tuhan dan ada roh Tuhan gitu. Harus dua itu baru kita bisa memiliki iman, ya percaya kepada Tuhan secara benar gitu. Nah, terus di kitab Wahyu pasal 14 ayat 13 teman-teman, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Nah, ini kan kalau kita bicara apa sih maksudnya gitu di kitab Wahyu 14-13 ini, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Kalau bicara sekarang ini kan kita masih hidup gitu, bukan mati. Tapi firman Tuhan katakan ya mestinya berbahagia gitu orang yang sudah meskipun masih hidup sekarang tapi sudah mati. Nah, maksudnya mati apanya? Bukan mati kalau kita bicara dari sisi Tuhan, manusia itu kan ada tubuh jiwa roh gitu. Sedangkan yang namanya manusia pada umumnya kalau tidak mengenal tubuh jiwa roh, mati itu kan seorang mati tubuh teman, mati tubuhnya gitu. Mati tubuhnya ya otomatis ya jiwanya mati gitu, karena tubuhnya mati ya nyawanya, jiwanya mati. Tapi yang Tuhan maksudkan di sini, berbagilah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Berarti waktu kita hidup itu kita mati. Yang mati apanya? Yang mati itu adalah ya nafsu daging kita teman-teman, nafsu duniawi kita dan daging kita yang harus dimatikan dari sekarang. Waktu kita bisa berhasil mematikan nafsu kita, maksud nafsu duniawi kita dan daging kita, otomatis kita sudah tidak dengan pola-pola hidup orang-orang duniawi teman-teman. Ya kita tahu bahwa ya kembali lagi contohnya, kalau saya sebagai pengusaha, orang akan tahu bahwa ya yang apa yang kita ada di dunia saat ini gitu, ya itu fana semua sementara, hanya 70-80 tahun gitu. Nah, ini yang bisa menyebabkan kita akhirnya tidak hidup itu diprioritaskan hanya mentargetkan diri yang mendapatkan sukses duniawi, mentargetkan diri mendapatkan kebahagiaan duniawi. Ya, bagaimana menargetkan diri untuk bisa memenuhi segala nafsu-nafsu duniawi. Akhirnya target kita sudah bukan begitu lagi teman-teman. Ya karena apa? Karena kembali lagi kita sudah mengerti bahwa sebenarnya target kita itu bukan itu. Nah, waktu kita mengerti dan mampu melakukan itu teman-teman, yang itu disebut mati gitu. Kita sudah mati dari sekarang, bukan mati beneran setelah kita mati. Jadi kita mati dari sekarang. Makanya firman katakan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, dalam firman Tuhan sejak sekarang ini, supaya dapat apa? Tuhan katakan supaya kita bisa mendapatkan istirahat dan dari jerih lelah kita gitu. Kalau kita diperbudak oleh perbuatan yang duniawi itu, kita akan terus merasa capek gitu. Hidup kita akan berjerih lelah oleh karena perbuatan yang dilakukan dalam dunia fana ini, dunia sementara ini. Akhirnya kita ya cuman terjebak ke dalam rutinitas duniawi ini teman-teman. Ya akhirnya ya capek, lama-lama capek. Padahal waktu kita bercapek-capek ini kehilangan apa teman? Kehilangan waktu kita meninggal dunia. Tidak ada harta apapun yang terbawa ke dalam alam akhirat itu teman-teman. Tidak ada yang dibawa gitu. Nah, ini Tuhan katakan ya hati-hati orang dunia, jangan sampai hidup hanya dengan priority ingin mendapatkan hal-hal harta benda duniawi ini saja gitu, karena akan sia-sia ditinggal saat kita meninggal dunia masuk ke dalam akhirat. Justru Tuhan sarankan kan bagaimana kita mesti bisa mengumpulkan harta rohani.
Ya harta rohani, bukan harta duniawi, harta rohani supaya menjadi bekal kita untuk masuk ke alam akhirat. Tidak cuman menjadi warga surga di dalam akhirat gitu, di dalam surga, tapi bagaimana menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Itu yang Tuhan rencana dan kehendaki bagi kita semua, teman-teman. Nah, ini yang dikatakan bagaimana Tuhan pengen kita supaya serupa firman Tuhan seperti yang Nabi Isa lakukan sebagai sulung kita, dan juga Tuhan ingin kita sempurna gitu, sesempurna yang sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan gitu. Meskipun kategori sempurna ini kan sangat relatif kan. Kalau dari kacamata sempurnanya Tuhan pribadi ya kualitasnya sempurnanya Tuhan gitu. Tapi kalau sempurnanya Nabi Isa ya kualitasnya sempurnanya Nabi Isa. Tapi kalau sempurnanya kita ya sempurnanya kita gitu. Ukurannya pasti beda. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksudnya sharing pagi ini. Jadi temanya berbahagialah yang mati dari saat hidup ini, maksudnya begitu teman-teman, agar terhindar dari jerih lelah sia-sia karena yang tadi ya, kalau kita terus hanya memenuhi nafsu duniawi kita, daging kita, akhirnya sia-sia karena ujung-ujungnya 70-80 tahun saat kita meninggal dunia itu ditinggalkan semua. Itu yang disebut sia-sia, teman. Mudah-mudahan kita coba berubah mencari berkat yang lebih rohani dibanding berkat duniawi yang sia-sia ini gitu. Berkat rohani akan terbawa sampai ya kita meninggal masuk ke dalam alam kekal itu tidak hilang, teman-teman. Itu bonusnya itu kan cuman kalau di akhir kan ada 3. Apakah kita masuk neraka, apakah kita masuk surga sebagai warga surga biasa, rakyat jelata biasa dalam surga, atau kita masuk ke surga dalam kondisi menjadi keluarga Tuhan Allah di dalam surga. Nah, ini yang Tuhan inginkan yang ketiga, teman. Mudah-mudahan bisa ditangkap oleh teman-teman, dan apabila berguna tolong teman-teman sharingkan lagi ke keluarga dan teman-teman lain. Oke teman-teman, see you, bye-bye.